wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Padi Jujur ya, yang masih bersama saya. Dan di sebelah saya ini ada Pak Kepala Desa Tambaharjo, Pak Supardi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini di episode yang keempat ini, ya kita akan membahas dengan tema menyoal kinerja Kepala Desa Tambaharjo. Hari ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan di kantor kepala desa ini juga hanya beberapa orang, ya, sesuai anjuran pemerintah, sehingga dalam siaran ini kita jamin keamanannya, Pak ya, gitu ya. Tapi nggak tahu ya Pak ya kalau nanti luar gitu kan gitu. Nah, terkait dengan menyoal kinerja nih. Kepala desa, apalagi Pak Kepala Desa ini terpilih kembali dalam Pilkades serentak kemarin di tahap pertama. Nah mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan mungkin di periode pertama dan nanti yang akan dilaksanakan di periode kedua terkait kinerja dari Kepala Desa. Ya, baik, terima kasih. Ini kelihatannya cukup menarik ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini dan bahkan terkait dengan keputusan pencalonan kembali saya. Memang kami menyadari bahwa pembangunan yang kita rencanakan ini meliputi pembangunan infrastruktur dan pembangunan mental yang tidak kalah pentingnya. Di dalam pembangunan mental ini, mohon maaf, memang hasil kinerja ini belum tampak kelihatan, belum kelihatan hasilnya. Contohnya apa aja Pak untuk pembangunan mental itu? Untuk pembangunan mental memang kita sering berkoordinasi dengan takmir masjid, musola maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya di berbagai bidang tentunya, baik itu bentuk santunan yatim piatu yang dilakukan oleh IPNU, mungkin ada organisasi yang lain, juga lewat takmir masjid dan musola yang paling urgent. Karena apa? Memang keberadaan kita ini juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan religi, dan itu memang kami jadikan media untuk bisa berkomunikasi dan menyampaikan program-program serta membangun kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, ketertarikan saya untuk kembali ikut inilah didasari dari latar belakang perlunya peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ini menjadi skala prioritas khusus di samping tetap tidak lalai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan infrastruktur. Capaian-capaian yang ada yang telah kami lakukan di periode pertama mungkin lebih terfokus pada kegiatan infrastruktur desa, baik fasilitas sarana dan prasarana dasar yang telah kita lakukan. Secara umum dari RPJMDes yang telah kita susun di periode awal ini telah mengalami berbagai 2 kali perubahan, di mana perencanaan yang kita susun di rencana pembangunan jangka menengah desa ini habis di tahun ketiga, selesai di tahun ketiga, dan kemudian kita susun kembali. Tentunya dinamika penyusunan telah kita ikuti, baik penyerapan aspirasi langsung kepada masyarakat maupun lewat lembaga-lembaga yang ada. Tidak luput di tahap awal periode 2 ini memang kita banyak terbentur dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, sehingga kami harus banyak meminta izin dan berkoordinasi terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat. Hari ini kita akhir keputusan untuk tetap mengagendakan penyerapan jaring asmara lewat RT, dan RW yang ada di wilayah Desa Tambaharjo. Memang ada yang kurang. Sebetulnya kalau musyawarah ini kita lakukan dengan tatap muka, ini akan lebih puas dan lebih bisa banyak mendengar latar belakang dan alasan-alasan daripada usulan-usulan itu sendiri. Akan tetapi langkah yang akan kita ambil yaitu lewat kepengurusan RT, ini kita akan bisa sampaikan lembaran-lembaran usulan
baik itu usulan pembangunan fisik, pembangunan mental maupun gagasan dan arahan usulan-usulan ke depan untuk kemajuan desa kita. Itu yang akan kita lakukan, dan insya Allah ini kita akan mulai di minggu ini, mungkin diawali di hari Sabtu dan akan berlanjut. Kita dampingi beberapa personel dari perangkat kering yang bersama sebagai pangemong ya. Mungkin kami istilahkan istilah perangkat desa ini lebih dekat pada pangemong. Memang sudah kita bekali para perangkat ini dengan pengertian-pengertian yang cukup, artinya kita di posisi pangemong. Biasa ada yang namanya anak itu wis dikempet, wis diindit, wis digendong, didulang, bahkan dijajakno, dikai mainan, kadang kala jenggabloki wong tua. Ini hal-hal seperti itulah yang saya harapkan bisa tertanam di hati para perangkat sehingga lebih bisa menerima kritik, lebih bisa menerima sesuatu yang berbeda dari pola pikir yang mereka miliki. Terkait dengan apa yang telah kita lakukan, ini untuk pembangunan fisik, sekiranya hampir mendekati cukup lah, kita kategorikan cukup, artinya infrastruktur sudah lumayan memadai, jadi kita tidak lagi fokus di sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Akan tetapi yang kita lebih fokuskan untuk peningkatan ekonomi yaitu peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, lebih terfokus pada sektor pertanian, dan yang kita rencanakan ke depan ini adalah untuk tambahnya pengetahuan kewirausahaan, pelatihan tenaga kerja, serta untuk mengikuti zaman sekarang ini harus ada panduan atau mungkin pelatihan, wawasan, mungkin bisa dikatakan kayak seminar terkait dengan bisnis online. Ya. Mau tidak mau harus kita programkan karena keadaan di masyarakat, tuntutan zaman yang sedemikian rupa. Apalagi kan sekarang sudah kita kenal dengan industri 4.0 itu Pak ya. Semuanya serba digital. Ya. Bahkan kita harus jualan aja kita sudah merambah ke marketplace dan sebagainya kan gitu. Ya. Dan mungkin teman-teman UKM Pak di Tambarjo ini ada nggak sih UMKM di Tambarjo sendiri? UMKM sebetulnya banyak sekali dan sangat bervariatif, mulai dari itu pembuatan kain kasur, ada yang produksi produksi stiker, ada juga yang untuk las dan pembesian, juga ada aluminium, kayu, pertukangan kayu, furniture, juga ada konveksi umum untuk pakaian-pakaian itu juga ada. Dan di sektor peternakan kita sangat dinamis, mulai dari ternak ayam, ada ayam petelur maupun pedaging, juga ada ternak kambing dan sapi yang senantiasa itu terus terus mengikuti ya sebagai pekerjaan sampingan para petani. Di sisi lain juga industri pertanian jamur ini yang sudah mulai berkembang, sudah mendapatkan respon yang positif di tingkat masyarakat. Yeah. Itu salah satunya, itu juga ada triplek dan yang lain-lainnya, itu sangat bervariatif di sini. Itu ada pendampingan nggak sih dari desa? Sebetulnya kami memfasilitasi permodalan mereka lewat program ekonomi desa, yaitu kredit di lembaga keuangan mikro yang bersumber pertama kalinya itu dari dana PUAP yang telah berkembang. Seiring perkembangannya kita kembangkan lagi menjadi lembaga keuangan mikro desa yang dikelola di masing-masing RW yang terfokus dalam satu desa. Nah ini terkadang Pak dari masyarakat Tambarjo ini nggak paham itu Pak. Ini terkadang saya aja wakil Tambarjo baru tahu ini kalau ada itu kan gitu. Bisa jadi. Ini kan Mas Parion jarang di rumah juga dan juga bukan pelaku UMKM, jadi ya untuk di RW 1 itu bersama Mas Paat
dikelola Mas Faat, Pak Kusnin, dan di RW 3 juga ada. Nah, disitulah kami berharap keterbatasan yang ada, modal yang ada, ini bisa dimanfaatkan. Akan tetapi seringkali Bapak, ini yang bisa saya sampaikan, ini seringkali modal yang mereka butuhkan ini tidak sesuai dengan kemampuan yang disediakan oleh desa itu ya. Yang dana yang beredar saja ini kurang lebih cuma 150. Sementara per orang dari para UMKM ini bisa mencapai 50 juta. Bahkan lebih Pak ya, satu orang ya. Makanya inilah menjadi keterbatasan kami, dan kemudian memang perlu disadari kami akan fokus untuk kegiatan BUMDes ini dengan ketentuan yang telah disepakati dalam musrenbang kemarin, ini non simpan pinjam. Jadi untuk simpan pinjam memang dikelola oleh lembaga keuangan mikro tadi ya. Sementara BUMDes kita murni ini untuk penopang pendapatan asli desa. Itu terkait dengan kegiatan UMKM, dan perlu kita sampaikan juga bahwa perhatian kami dari desa, kami telah menyelenggarakan beberapa pelatihan-pelatihan dan juga kita manfaatkan. Ada pelatihan pertukangan, pertama kali itu yang kita selenggarakan pelatihan peternakan ayam petelur. Habis itu yang ada potensi di desa kita peternakan sapi. Ya, selanjutnya kita lanjut dengan kegiatan pelatihan di sektor pertukangan aluminium. Kemudian yang terakhir kita mencoba mengembangkan dan memberdayakan para perempuan dengan melakukan kegiatan pelatihan tata boga. Ini untuk menyongsong di era sekarang ini utamanya kebutuhan akan roti pada saat hajatan ini sangat tinggi dan akan lebih baik. Itu udah jalan Pak ya? Sudah jalan. Dan kemudian itu untuk kegiatan-kegiatan menjelang Lebaran itu lebih fokus dan mereka lebih berkarya di situ, karena mungkin ya benturan minat berwirausaha oleh para ibu-ibu ini masih rendah dan cenderung dipakai untuk usaha-usaha sampingan saja. Iya betul. Nah, terkait dengan pemasaran Pak, kadang teman-teman UMKM ini kan kesulitan untuk melakukan pemasaran. Nah, mungkin dari strategi dari desa nih selama ini untuk membantu teman-teman untuk memasarkan produknya. Kadang nih punya produk nih bisa ini, tapi nggak bisa masarke gitu. Salah satu agenda kita dan yang telah kita lakukan, di sisi lain saya sendiri selaku pelaku usaha, untuk para ibu sebetulnya kita sudah menjembatani, bahkan ikut menjualkan di toko pribadi. Dan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan kita lebih berdayakan mereka, kita pakai mereka, kita tidak beli pada produk-produk dari luar kayak keciput atau yang lain, itu kita manfaatkan mereka. Jadi ibu-ibu tadi ya? Ibu tadi. Itu kemarin saja untuk mau Lebaran itu kita beli paket sampai 1,2 ton ciput. Ini kan terus dikerjakan dari beberapa anggota PKK yang telah ikut latihan. Memang syarat untuk mendapatkan order ya yang ikut pelatihan dulu. Nah, kadang terkait UMKM kalau makanan nih Pak, ini kan terkait apa dengan izin sih biasanya kayak IRT itu kan. Apakah desa itu memfasilitasi itu? Sebetulnya kami telah melakukan edukasi, penyusunan proses, teknik pengemasan dan lainnya pada saat pelatihan. Akan tetapi karena produknya itu yang tidak kontinu, tidak dijadikan itu sebagai hanya musim tertentu itu kan. Berdasarkan musiman, ini yang menyulitkan kita. Tetapi sejujurnya kita akan bangga dan akan terus mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Jujur, baik saya selaku kepala desa maupun selaku pribadi ini akan tertarik untuk membantu, memperhatikan para pelaku usaha. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya basa-basi, dan ini mudah-mudahan suara yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Iya, apalagi tadi sudah disebutkan ada pelatihan nanti digital marketing kan, konsepnya itu, e-commerce dan sebagainya. Ini dalam rangka mempersiapkan teman-teman warga Ambarjo juga untuk
ikut serta bersaing di dunia nasional kan gitu. Tidak hanya model lokal Iya. dan hanya sampingan gitu Pak. Jadi mungkin bisa jadi utama itu kan dengan penghasilan yang itu luar biasa. Nah ini terkait dengan pengembangan UMKM. Mungkin terkait dengan visi misi Pak. Waktu di Pilkades kemarin kan Bapak kan menyampaikan visi misi nih. Mungkin target nih yang akan dicapai nih dari masing-masing visi lah atau misi itu. Atau mungkin ada yang sudah dilakukan mungkin. Ya. Untuk misi memang kita itu untuk menciptakan satu pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bermartabat. Hanya itu. Hal ini tentunya seiring dengan antara pembangunan fisik dan mental ini harus betul-betul seimbang. Di era-era globalisasi seperti ini, mental, pengertian, kesadaran masyarakat menjadi masalah yang serius yang perlu kita hadapi dan kita urai. Ya betul. Itu yang menjadi misi kita. Dan dari teman-teman, dari masyarakat mendorong kami untuk maju kembali karena hal itu dirasa memang berat dan butuh perhatian khusus. Nah, berarti kita butuh satu figur yang sebetulnya bisa masuk di sektor religius dan secara profesionalisme kerja dan membawa pada masyarakat untuk menindaklanjuti harapan-harapan itu. Nah, kami menyusun visi untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bermartabat. Yeah. Adapun misi-misinya, tentunya kami tidak akan lalai pada pembangunan infrastruktur, di mana kebijakan itu kita akan ambil dengan merujuk skala prioritas atau akses manfaat serta keseimbangan. Tidak serta-merta kita mengedepankan salah satu prioritas mengesampingkan keseimbangan antar wilayah. Ini juga akan mengganggu kestabilitasan pemerintahan desa. Akeh sing demo nek tidak seimbang. Nah, kok yang dibangun salah toh, sing kan gitu kan jadinya. Sering kan terjadi seperti itu, Pak. Ini juga harus kita urai dan harus kita sikapi dengan baik. Kemudian yang menjadi hal serius juga ini peningkatan dan pembangunan SDM. Sebetulnya kita sadar penuh bahwa membangun fisik ini lebih mudah. Iya, lebih mudah dibandingkan dengan membangun sumber daya manusia. Sementara musuh kita, media sosial, berita ini sangat gencar dan masyarakat kita sadari penuh. Masyarakat lebih nyaman, lebih mudah menerima berita-berita hoax ketimbang instruksi dari pemerintah. Ini yang menjadi PR besar kita. Nah, termasuk program pembenahan di tingkat pelayanan dan kinerja perangkat, bagaimana kita menghadapi tantangan ini dan bagaimana kita bisa mengambil kepercayaan di tingkat masyarakat. Nah, betul. Itu yang terkait dengan apa itu namanya visi misi tadi. Yang satu lagi dalam misi kita ini kita akan membangun rintisan desa mandiri ini betul-betul tidak hanya menjadi slogan, tetapi ini betul-betul menjadi cita-cita yang harus kita capai dengan diawali dengan langkah-langkah yang cukup. Nah, ini mengingat ini permasalahan yang kita hadapi untuk di tahun ini saja, ini perlu kita urai juga di Pati Jujur ini. Harapan saya ini juga bisa kita ungkapkan bahwa anggaran alokasi dana desa atau yang sering kita sebut dengan ADD ini hanya cukup untuk memberikan siltap bagi perangkat desa dan juga insentif untuk BPD. Untuk insentif RT dan RW saja ini masuknya di apa itu namanya di sektor PAD. Sementara kegiatan-kegiatan kita sebagai wujud kepedulian pada sektor pendidikan, baik Madin, PAUD, TK, dan TPQ, ini menjadi kebutuhan-kebutuhan rutin. Dari kacamata yang ada ini, yang permasalahan yang kita hadapi ini, rasanya penting sekali menjadi satu keharusan kita untuk menambah sektor pendapatan asli desa. Salah satu cara yang kita agendakan
yaitu kita harus mendapatkan PAD melalui usaha desa kita, yaitu BUMDes kita. Agenda kita, BUMDes ini menjadi penopang pendapatan desa yang ada selain dari lelang tanah kas desa. Yeah. Nah, perlu disadari pula bahwa tingkat kepuasan masyarakat ini dinamis dan terus meningkat. Sementara pendapatan asli desa yang stagnan, cenderung stagnan ya. Nah, kita tidak mungkin mengandalkan dana desa atau ADD untuk operasional desa. Tetapi kemandirian desa dalam mengelola menjalankan pemerintahan desa dengan kekuatannya sendiri ini harus betul-betul kita rintis dan kita aplikasikan. Nah, terkait dengan BUMDes Pak, pengelolaan. Seringkali kan kita temuin di beberapa desa tuh kan pengurus BUMDes kan ditunjuk tuh. Ya. Sehingga kinerjanya juga asal-asalan. Ya. Terkadang hanya sekedar sebagai direktur nih, tapi nggak ada fungsi. Fungsinya semuanya dilakukan oleh kepala desa, begitu. Nah, ini yang sering terjadi itu Pak. Ya. Hanya sekedar nama, dapat SK, tapi semua kinerja itu dilakukan oleh kepala desa. Ada yang penunjukan kemudian tidak dilakukan mereka tidak bisa bekerja secara maksimal karena orientednya juga ini juga badan usaha milik desa, rugi juga nggak apa-apa, kan gitu kan seringnya. Nah, mungkin di rekrutmen Pak ke depan terkait dengan pengurus BUMDes ini, khususnya di Dambarjo nih. Untuk rekrutmen jelas ini layaknya kabinet ya. Ya. Memang satu unsur dari kalangan yang lahir dari tokoh masyarakat yang aktif di dunia politik desa, itu satu orang, dan kemudian ada yang profesionalisme diambil dari unsur yang betul-betul profesionalisme, dan ketiga ini kita ambil dari para pelaku usaha. Nah, harapan kami ini naluri bisnis mereka ini bisa muncul, bisa diaplikasikan, dan kemudian didukung dengan tata kelola dengan sistem administrasi dari kalangan profesional. Betul. Dan ini kita ambil satu lagi dari kalangan politisi, mungkin kita sebut seperti itu ya. Orang desa nih politisi rasanya kok yo. Nah, ya pelaku politik, artinya pelaku politik mereka yang paham dengan keadaan dan kondisi desa, baik secara kepentingan politik maupun kepentingan masyarakat secara umum, ini bisa melihat itu. Dari tiga kombinasi ini, saya harapkan ini bisa lahir pengurus BUMDes dari tiga sektor itu. Memang pengurus BUMDes ini kan ketua, sekretaris, dan bendahara, ini untuk pimpinan. Untuk rekrutmen itu nanti kita lakukan dengan musyawarah desa, akan tetapi cukup tiga itu. Dari tiga itu nanti kita akan membuka lowongan, membuka kesempatan pada masyarakat secara luas, siapa yang ingin mengembangkan BUMDes ini dengan persyaratan yang kami sampaikan sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah desa. Yaitu mungkin dia harus memaparkan, memberi gambaran umum, gambaran kasar mengenai bisnis atau usaha yang akan dijalankan dan kebutuhan modal yang akan yang dibutuhkan. Betul. Dua sektor ini, kebutuhan modal dan kemudian gambaran umum, progres mereka ini dipaparkan. Nanti akan diumumkan lewat media cetak, ya, atau mungkin lewat pengumuman-pengumuman yang harus kita tempel di papan-papan pengumuman atau lewat RT kepada siapa saja dengan yang berkeinginan menjalankan usaha BUMDes. Nah, punya ide, punya gagasan dengan pemaparan progresnya, kita ambil 2 atau 3, melihat kebutuhan modalnya juga. Perlu dimengerti bahwa untuk saat ini kondisi BUMDes kita ini yang tetap masih eksis berjalan, ini kan perlengkapan kematian. Selebihnya dari usaha itu yang semula usaha ternak sapi telah kita tarik, kita jadikan satu, kita masuk pada rekening BUMDes, dan kemudian ini mendekati reorganisasi, kita rencanakan reorganisasi. Sebetulnya
di awal-awal periode kita agendakan itu. Hmm. Tapi terbentuk PPKM dan yang lainnya kita tidak bisa melakukan kegiatan musyawarah itu. Jadi ini kita tunda, kita pending sampai situasinya memungkinkan untuk kita melakukan satu musyawarah untuk mengambil satu keputusan siapa yang jadi pengurus. Perlu kami sampaikan kepada awak media semuanya, bahkan dinas instansi terkait, kami dengan segala kerendahan hati sangat berharap dukungan akan keberlangsungan dan usaha-usaha BUMDes kita. Wacana-wacana yang ada ini terus bergulir dan berkembang. Secara tidak resmi kami menyampaikan pada sebagian masyarakat sejauh kita bisa berinteraksi, itu sudah banyak mendapatkan respon, tinggal menunggu waktu. Nanti pada waktunya, pada momennya dia akan menyampaikan lamaran, kemudian menyampaikan progres, dan kita seleksi, kita ambil 3 yang terbaik dan kita musyawarahkan di forum musyawarah desa. Dan nantinya dari 3 yang terbaik inilah mungkin 1, 2 atau semuanya 3 ini bisa kita tetapkan untuk menjadi usaha BUMDes kita Di kepengurusan gitu ya. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya semuanya kepada yang mendengar ini kegiatan dan rencana ini betul-betul mudah-mudahan bisa terrealisasi dan menjadi penopang pendapatan asli desa Tambarharjo. Sehingga pembangunan lebih berkembang lagi Pak ya, gitu. Bisa mungkin di BUMDes itu kan juga nanti menopang pelatihan-pelatihan Pak sebenarnya. Ya, bisa jadi. Gitu. Apalagi tadi ada pengembangan UMKM dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman di Tambarharjo sendiri itu luar biasa Pak. Terkait dengan mungkin digital marketingnya, terkait dengan main all shop-nya. Cuma terkadang mereka terkendala memang komunitas lah, sebuah komunitas yang memang menyatukan mereka. Nah, kadang mereka juga mau ngomong sama perangkat atau kepala desa juga enggak juga ini kan gitu. Ini sering terjadi gitu. Terkait dengan ini Pak, BLT dana desa nih. Nah, apalagi di masa pandemi Covid ini kan, banyak warga yang memang mengeluhkan nih. Saya dapat nih, tapi nggak dapat nih, kan gitu Pak. Nah itu mungkin dasar dari penetapan di BLTDD Pak. Ya, untuk BLTDD ini sebetulnya kan kita mengcover dan menseleksi warga kita yang didasari pada tidak menerima bantuan sosial lainnya, yang mereka dalam hal ini tercover atau terdata dalam data DTKS. Kepada warga yang terdampak sesuai dengan arahan petunjuk teknis penggunaan dana desa, ini tentunya beberapa kriteria sudah ada dan itu kita seleksi bersama lewat musyawarah desa, dan kita juga telah membentuk tim relawan yang membantu dan bersama-sama kami di pemerintah desa untuk menyusun itu. Dan alhamdulillah untuk dana desa ini tidak ada kendala, dalam artian kan pasti keluar. Ya betul. Cuma kendala-kendala yang ada ini tetap karena ada yang ketahuan double. Ternyata mendapatkan bantuan selain daripada DD ini kita harus cut dan warga harus mengembalikan sesuai dengan petunjuk yang ada dan kemudian menjadi sisa anggaran, dan ini akan masuk rekening desa kembali. Di akhir tahun nanti kita akan musyawarahkan silpa-silpa yang ada ini untuk kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik maupun pembangunan yang lain sesuai dengan musyawarah bersama. Kadang ada banyak kendala nih Pak. Dia dapat nih bantuan PKH ya atau BPNT, tapi nggak pernah keluar tuh sembakonya. Nah, kemudian kan nggak bisa diusulkan nih di BLTDD. Ya, betul sekali. Nah, itu bisa kita sampaikan juga dan cukup banyak juga. Iya, lumayan Pak ya. Warga kita yang pada awalnya menerima bantuan sembako kayak BPNT atau PKH, tetapi ini tidak keluar. Kami telah melakukan koordinasi dengan dinas sosial kemarin dan kemudian telah mengkaji berbagai masalah-masalah yang terkait mengapa tidak keluar. Ini sebetulnya ada beberapa permasalahan. Ada yang katanya ternyata pada saat pendataan KK yang dipakai ini masih KK lama dan bercampur dengan KK baru, anggota baru, namanya yang beda pengetikannya,
yang validasinya di Dukcapil ini belum Belum bisa validasi, keluar ya. terus ada yang alamatnya salah. Nah, itulah kendala-kendala itu telah kami koordinasikan di 2 minggu terakhir dengan dinas sosial, yang mudah-mudahan akan terurai di bulan-bulan berikutnya. Ini laporan dan kendala ini telah kami sinkronkan. Jadi yang permasalahan terkait validasinya belum validasi di Dukcapil, namanya beda atau orangnya sudah pindah atau apa, itu sudah kita klasifikasikan. Ada 6 klasifikasi. Dan ini mungkin masyarakat juga kok saya nggak dapat cuma kayak gitu kan gitu. Iya. Dan dengan adanya ini kan pastinya teman-teman perangkat di Kering itu kan bisa menyampaikan kepada warga yang Iya. punya kartu tapi nggak dapat gitu kan. Mungkin di ruangan ini juga ada nih yang punya kartu PKH, dia ngecek nggak ada sama pokoknya. Bisa jadi. Itu Gitu. ada juga yang gini Mas Farel. Ada memang dapat PKH kosong, memang dia sudah mengundurkan diri. Gitu ya. Cuma dia punya kartu gitu kan. Kartunya masih, tapi dia sudah menyatakan mengundurkan diri di tahun-tahun kemarin. Tentunya itu sudah divalidasi oleh dinas sosial. Dan ini tanya lagi loh, kok kosong loh, memang sudah mengundurkan diri. Itu ada itu. Tanya, ada beberapa sekitar 70 orang yang mengundurkan diri. Iya, kadang ini ada kata itu, saya udah mundur kok masih dapat kartu gitu kan. Iya. Ternyata kartunya kayak ada isinya gitu. Ini terjadi. Dapat cuma nggak ada isi. Nah, terkait dengan penanganan COVID Pak di Tambarjo, kita tahu bahwasanya Tambarjo kemarin sempat ramai nih di beberapa wilayah Tambarjo itu kan ada yang kena COVID itu kan, 19 gitu kan. Bahkan Tambarjo menjadi zona merah. Iya, sempat menjadi. Kalau sekarang zonanya apa Pak sekarang Pak? Hijau ini. Hijau Pak ya. Berarti udah boleh kegiatan gitu. Ya. Ini alhamdulillah untuk Tambarjo ini sudah cukup reda sebenarnya. Bahkan yang kita tidak punya data isolasi mandiri sampai saat ini. Gitu Pak? Ya, kosong. Saya habis isolasi mandiri Pak, tapi nggak pernah dapat laporan saya. Ya, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan kita semuanya untuk menghadapi virus ini. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit. Itu sepengetahuan dan data yang kita miliki. Memang di awal-awal ini cukup, di sekitar 1,5 bulan yang lalu ini kayak merebak ya. Iya, di hampir semua terdampak. Iya. Dan sudut pandang masyarakat juga berbeda-beda, sangat majemuk. Ada yang mereka didasarkan pada keyakinan mereka, ada yang didasarkan pada logika mereka. Ini yang agak menyulitkan kita bersikap. Kita bersikap secara medis, yang secara agamanya akan menolak. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu. Ini pasrah tok ya, hidup mati urusan Allah ya kan ya. Banyak yang semacam itu. Tapi sebetulnya kita mencoba menarik kesimpulan dari statement-statement yang ada itu wujud kepasrahan, ketidakmampuan, atau memang tingginya keimanan mereka. Ini yang tetap kita seleksi lagi. Statement itu keluar atas dasar apa. Nah, terkait COVID ini, memang kita sebetulnya harus menyamakan persepsi. Sebetulnya pertama yang harus kita selesaikan itu persepsi kita. Wah, COVID ini betul-betul ada atau tidak? Ini kita anggap sebagai wabah atau tidak? Kita butuh penanganan atau tidak? Nah, itulah. Kadang-kadang kita tangani, salah satu sebagian masyarakat menganggap itu berlebihan. Ya. Kita tidak tangani, kita dianggap tidak peduli. Nah, ini sudah kita selesaikan saja sesuai ritme-ritme yang ada. Memang pemerintah desanya adalah pemerintahan yang terkecil yang ada di Indonesia, yang semuanya kita tidak bisa lepas, bahkan kita harus sinergi pada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, utamanya dalam penanganan untuk menggiatkan vaksinasi. Saya yakin secara pribadi maupun secara pemerintahan, vaksin ini tetap baik untuk warga. Cuman yang kita butuh selesaikan dan kita harus urai, ini kadangkala kan karena sesuatu yang baru, ini menjadi ada ketakutan pada warga masyarakat,
dan munculnya berita-berita hoax di media sosial Iya. yang tidak mendukung program Dan dia lebih senang, dia lebih percaya Pak dia daripada. lebih percaya. Tetapi apapun itu keadaannya, kami bersama perangkat desa terus melakukan edukasi, jemput bola, door to door untuk mengajak mereka bervaksin. Satu hal yang perlu kita sampaikan, kalau anak-anak mereka saja ya dipondong, digendong, diantarkan ke posyandu untuk mendapatkan vaksinasi, bahkan dia harus berbayar. Iya. Itu vaksin. Kita sebetulnya kalau kita sadar ini pandemi, ini wabah, ini penyakit, ya. Kita butuh pencegahan, kita butuh imun di dalam tubuh untuk melawan virus itu. Tidak hanya sekali untuk COVID ini saja, ada polio, ada cacing gajah, dan semuanya itu berakhir terurai dengan kegiatan vaksin yang dilakukan, pemberian obat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi permasalahan juga yang tidak kalah pentingnya, ini kepercayaan publik terhadap pemerintah ini yang sulit. Dari awal saja nih COVID ini seolah-olah rekayasa golongan-golongan tertentu. Iya, betul. Nah, ada kepentingan bisnis ini Pak. Dari awalnya saja sudah miring ini Mas. Ini tantangan yang berat sebetulnya. Iya. Nah, tetapi dengan edukasi dan kemampuan-kemampuan kami yang ada, ini kami tetap berusaha secara maksimal bagaimana warga kita ini bisa mendapatkan vaksinasi dengan baik, dengan hati yang senang, riang tanpa beban. Memang statement kami telah lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari kabupaten maupun dari instruksi Bapak Presiden. Ini sebetulnya kalau yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin atau kendala yang ada sehingga dia tidak melakukan vaksinasi, ini kan ada satu perintah untuk menunda pemberian bansos atau jaminan sosial. Nah, sebetulnya peran kepala desa atau pemerintah desa dalam hal ini adalah momen yang baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan makna pentingnya vaksin terhadap mereka. Lewat itu kita harapkan rasa takut, rasa cemas itu mulai pudar. Bahkan yang perlu kita sampaikan, kalau anak kecil saja digendong, bahkan minta tetangganya bantu pegangi untuk dikasih vaksinasi polio. Yeah. Kalau orang tua yang lebih berakal, lebih cerdas, kok divaksin saja katanya takut. Nah ini kan karena dia sering dengar Pak, sering dengar nih, habis vaksin dia sakit tuh pada hari kan gitu. Ya. Kemudian ada habis vaksin meninggal gitu. Nah, tapi nggak tahu sebabnya. Ini kan yang sering informasi yang sering beredar di masyarakat. Dan dia lebih percaya itu Pak daripada pemerintah desa atau pemerintah kabupaten gitu kan. Ya. Bahkan saya jujur Mas, jujur sekali, tergetar hati saya. Perangkat saya keliling ngandani wong-wong berbarane dhek luwih percaya omongane wong nang warung. Aduh, dan memang kayak gini yang kamu percaya ya mendingan perangkat ini tak pecati kabeh wae ben ora usah ngei silta rasa ngei bengkok nek sing mbok omongane wong nang warung. Tapi nek ana apa-apa ya sambato mi wong nang warung. Yang jelas ini kan begini. Informasi itulah yang hoak-hoak itulah yang menjadi musuh kita. Nah, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin pada mereka. Nah, ini yang sangat diperlukan. Keterbatasan sumber daya manusia, pengertian ini yang mengganggu, memperlambat. Tapi di sisi lain, di saat kita gencar dan berhasil mensukseskan sosialisasi ini pada tingkat masyarakat, giliran vaksinnya telat. Iya, padahal kemarin edaran bupati targetnya vaksin 200 per hari Pak ya. Iya. Nah, itu sesuai edaran. 200.000 Pak. Iya. Nah, ternyata vaksinnya udah habis ini kan. Ini kan kadang menjadi persoalan baru ya pada masyarakat saat mereka diminta untuk vaksin, ada kesadaran untuk vaksin, ternyata vaksinnya terbatas gitu kan ternyata. Ada kendala-kendala teknis ternyata untuk distribusi pastinya. Nah, lewat media ini kita sampaikan juga kepada
dinas instansi terkait atau lembaga yang berkapasitas tentang ini di Tambarjo saja terjadi penumpukan antrian vaksin. Nah, antrian vaksin ini sudah mencapai hampir 500-an. Artinya respon masyarakat untuk vaksin ini sudah cukup tinggi. Kita satu pintu lewat Ibu Bidan, ini ditampung pendaftaran. Jikalau nanti vaksin ini ada, sesuai dengan pendaftaran dia akan dipanggil. Dan alhamdulillah untuk tanggal 21 nanti ini di desa kita, di balai desa ini akan ada vaksin kedua. Yang vaksin yang pertama sudah kemarin Pak ya? Gitu ya. Tapi tidak bisa ngembang, yang baru tidak bisa. Tidak bisa ikut ini? Tidak bisa. Jadi khusus hanya vaksin untuk kedua gitu? Waduh ini juga ada kendala stok vaksin yang terbatas. Nah ini himbauan saya untuk pemerintah, kalau memang program ini diadakan, kalau vaksin ini kan harus ada planning yang cukup, planning yang betul-betul matang. Kita sebetulnya menyikapi wabah ini bagaimana ya? Kalau strategi dadaan seperti ini memang sering kacau. Yeah. Kalau di Amerika saya melihat ini strateginya sudah strategi perang. Biarkan dulu musuh memukul, biar sebagian kena. Masyarakat biar tahu rasanya kena. Begitu dia mengetahui itu, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, memberikan vaksin secara menyeluruh. Dan masyarakatnya juga merespon dengan baik. Pemerintahnya betul-betul solid, dananya cukup. Begitu semuanya warga divaksin, kayak Singapura ini sudah bisa melepas masker. Inggris malah udah ada Piala Dunia Pak. Iya, ada sepak bola itu sudah. Nah itulah yang sebetulnya menjadi cermin kita dan menarik kita untuk mengikuti jejak-jejak keberhasilan mereka dan negara-negara tetangga kita. Sebagai close opening Pak, ini mungkin ada himbauan nggak sih buat warga Tambarjo khususnya nih dari jenengan gitu kan? Ya, khusus untuk menangani wabah ini, pertama secara secara religi mungkin kita harus meningkatkan ketakwaan dan menambah amal. Mungkin termasuk sabda Rasulullah juga ya. Berikanlah sedekah pajar, ini akan menghilangkan bala dan mencegah bala. Ya, sedekah pajar, jajak no tonggoni. Lihat orang-orang yang tidak mampu sarapan, itu dulu, itu selesaikan dan mudah-mudahan kita terhindar dari bala. Itu. Secara profesionalisme kita mengikuti arahan-arahan dari dinas kesehatan, taati protokol kesehatan. Ikuti vaksinasi jika sudah terjadwal. Jika warga Tambarjo belum mendaftarkan diri di Ibu Bidan kita, daftarkan diri Anda dan tunggu jadwal vaksinnya. Kemudian lewat kesempatan ini pula saya berharap warga yang telah ikut vaksin di tahap pertama di Balai Desa besok tanggal 21 nanti akan dilaksanakan vaksin kedua. Luangkan waktu, ya, siapkan kesehatan panjenengan semuanya untuk bisa mengikuti dan mudah-mudahan kalau sudah vaksin kedua ini seandainya toh panjenengan terpapar ini tidak akan parah dan jenengan minimal risiko menularkan kepada orang lain akan lebih kecil. Iya. Oke gitu ya, ini teman-teman semuanya sedulur kabeh khususnya yang selalu setia mendengarkan, bahkan melihat channel kita, bahkan fanspage kita di Pati Jujur Podcast. Jadi semua yang kita lakukan dalam beberapa episode ini, perbincangan itu bisa dilihat di channel YouTube kita, di Pati Jujur, kemudian di IG dan fanspage kita, Pak. Jadi semuanya kita upload di situ. Ini sebagai media edukasi, kritik terhadap pemerintah maupun terhadap instansi terkait ya yang melalui di Pati Jujur ini. Kemudian masukan-masukan, kemudian kritik kepada Pati Jujur juga kita harapkan. Dan sebagai dukungan kita terhadap teman-teman UMKM, kami itu memberikan promosi gratis Pak. Setiap podcast seperti ini
produk UMKM kita bisa promosikan secara gratis di podcast kita sebagai dukungan teman-teman dari tim Padi Jujur terhadap teman-teman UMKM agar peningkatan penjualan mereka juga bisa meningkat, apalagi di masa pandemi yang sangat sulit. Apalagi ada kebijakan pemerintah, ada PPKM darurat sehingga mereka harus jualan online dan sebagainya. Mungkin itu. Cukup itu, terima kasih dan tetap setia ya, pokoknya pantau terus channel kita dan juga fans-fans kita. Kemudian masukan-masukan nanti bisa WA di nomor yang tertera di running text, itu ada di nomornya. Atau di IG kita, di DM kita, silakan disampaikan. Atau mungkin juga mau mengkritik Pak Kades, mau nggak silakan gitu kan. Atau mau WA atau lihat apa Pak? Kalau mengkritik Pak, apa saja ya? Apa saja. Ya, Lewat ketemu di warung, di WA, mau di nek Facebook jangan-jangan buka. wah ini ya. Jangan-jangan, tapi cukup mengikuti lah. Nah, jadi bisa juga mungkin bisa komen di memberikan masukan juga bisa di grup sedulur Tambarjo yang saya kelola dengan teman-teman admin. Nanti bisa juga memberikan masukan kritik. Jangan takut untuk mengkritik pemerintah. Kritik selama itu untuk kebaikan dan kebaikan bersama. Ya, ini juga pemerintah desa juga butuh kritikan. Jangan hanya di batin toh Pak ya, di dalam hati. Pemerintah desa nggak tahu karena nggak dukun. Ya, jadi nggak tahu isi hati masing-masing. Jadi silakan sampaikan. Mungkin terkait dengan pelayanan, terkait dengan kinerja, mungkin perangkat atau kepala desanya atau infrastruktur nih. Pak, jalan saya rusak. Gimana kalau nggak dibangun-bangun? Pak, ini jalan saya nggak punya jalan nih. Nah, nanti bisa disampaikan di situ. Atau terkait dengan pupuk juga yang makin hari kemarin juga sedikit terkendala kelangkaan Pak ya. Nah, ini banyak petani yang mengeluhkan, bisa sampaikan kepada Pak Kepala Desa agar nanti mendapatkan respon dan juga di situ akan mendapatkan solusi, gitu ya. Jadi saya cukupkan, terima kasih Pak Kades Supardi yang sudah mau berkenan mampir di channel kita, ya. Dan terima kasih buat tim Padi Jujur Podcast dan saya Suparyono undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.